Sobat AKMR TV, kali ini kita akan membahas materi ilmu komunikasi dengan tema Spiral of Silence yang berjudul Fenomena Spiral of Silence dalam Komunikasi Mahasiswa. Halo Sobat AKMR TV, pernah gak sih kalian berada di situasi ketika sebenarnya punya pendapat sendiri, tapi memilih diam karena takut berbeda dari yang lain? Atau mungkin pernah merasa ragu untuk berbicara karena khawatir dianggap aneh, disalahkan, bahkan dijauhi. Tanpa disadari, situasi seperti ini sering terjadi di sekitar kita, baik saat diskusi di kelas, ngobrol bersama teman, sampai ketika sedang melihat perdebatan di media sosial. Dalam ilmu komunikasi, fenomena ini dikenal sebagai istilah spiral of silence atau spiral keheningan. Sebuah kondisi di mana seseorang memilih untuk menahan pendapatnya karena merasa berbeda dari opini mayoritas yang sedang dominan. Lalu, bagaimana fenomena ini bisa terjadi? Kenapa banyak orang yang akhirnya memilih untuk diam? Dan bagaimana cara agar kita tetap berani berpikir kritis tanpa takut menyampaikan pendapat kita? Nah, Sobat AKMR TV, semua itu akan kita bahas dalam program audio pendidikan berjudul Fenomena Spiral of Silence dalam Komunikasi Mahasiswa. Yuk, langsung aja kita simak bersama. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, saya mau tanya dulu. Ada nggak isu yang lagi kalian ikuti belakangan ini? Ada Pak, yang lagi rame itu tuh kontroversi selebriti yang kemarin, yang videonya viral itu loh Pak. Nah, menurut kamu gimana? Kalau menurut saya sih jelas salah ya Pak. Dan kayaknya di media sosial juga banyak yang setuju. Iya Pak, saya juga lihat komentarnya hampir semuanya nyalahin, jarang banget yang ngebela. Menarik. Berarti bisa dibilang opini mayoritasnya cukup kuat ya. Oke, ada yang punya pendapat lain? Dari percakapan awal di kelas, terlihat bagaimana sebuah opini mulai terbentuk menjadi suara mayoritas. Ketika beberapa mahasiswa memiliki pandangan yang sama, suasana diskusi perlahan mengarah pada satu sudut pandang yang dominan. Dalam kondisi seperti ini, orang yang memiliki pendapat berbeda mulai merasa ragu untuk berbicara. Aku sebenarnya nggak sepenuhnya setuju. Kayaknya ada sisi lain yang belum dibahas. Tapi kalau aku ngomong sekarang, nanti malah diserang nggak ya? Semua orang kayaknya udah satu suara. Nggak ada. Oke, kita lanjut. Keheningan Rahmi menunjukkan bahwa tidak semua orang yang diam berarti setuju. Terkadang, seseorang memilih menahan pendapatnya karena takut ditolak, disalahpahami, atau dikucilkan oleh lingkungan sekitar. Inilah gambaran awal dari fenomena spiral of silence dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang barusan terjadi itu adalah contoh nyata dari spiral of silence. Menurut Elizabeth Noel Newman, manusia secara alami akan mengamati lingkungan sosialnya. Kita mencoba memahami pendapat mana yang dominan. Apakah aku sejalan dengan yang lain gitu. Kalau kita merasa berbeda, kita punya kecenderungan untuk menahan diri. Jadi kita kayak ngecek dulu ya Pak, aman atau enggaknya. Nah betul, itu namanya refleks sosial. Karena pada dasarnya manusia tidak
mau dikucilkan. Dalam teori ini disebut fear of isolation. Berarti bukan karena nggak punya pendapat ya, tapi karena takut. Iya, banyak orang yang sebenarnya punya pandangan lain, tapi memilih diam karena takut konsekuensinya. Bisa takut dikritik, takut disalahpahami, atau bahkan takut diserang. Melalui penjelasan dosen, mahasiswa mulai memahami bahwa manusia cenderung membaca situasi sosial sebelum berbicara. Ketika opini mayoritas terlihat lebih dominan, individu yang merasa berbeda biasanya memilih lebih diam dan menghindari penolakan sosial atau fear of isolation. Nah, sekarang kita lihat bagaimana spiral itu bisa terjadi. Ketika satu opini terlihat dominan, orang-orang yang setuju akan semakin berani berbicara. Nah, untuk sebaliknya, yang tidak setuju atau di sini sebagai minoritas akan semakin diam. Jadi semakin lama kayak makin satu suara aja ya Pak? Tepat. Padahal bisa jadi banyak orang yang sebenarnya beda pendapat tuh. Tapi tidak terlihat karena mereka memilih untuk diam. Wah, berarti yang kelihatan mayoritas belum tentu mayoritas beneran ya? Nah, itu poin penting. Opini publik seringkali terbentuk dari siapa yang berani berbicara, bukan hanya dari jumlah sebenarnya. Diskusi mulai memperlihatkan bagaimana spiral of silence bekerja. Semakin sering suatu opini muncul, semakin kuat opini itu dianggap sebagai kebenaran umum. Akibatnya, suara yang berbeda perlahan menghilang karena tidak mendapat ruang untuk muncul. Contoh paling jelasnya ada di media sosial. Misalnya, satu opini viral didukung banyak komentar mayoritas. Orang yang berbeda pendapat sebagai minoritas biasanya ragu untuk berkomentar, takut untuk diserang, atau memilih untuk diam saja. Nah iya Pak, kadang kita tuh baru ngetik komentar aja udah mikir 2 kali. Apalagi kalau lihat yang beda langsung dihujat. Aduh, jadi makin gak berani. Itu spiral of silence versi digital. Mahasiswa kemudian menyadari bahwa fenomena ini tidak hanya menjadi ruang kelas, tetapi juga di media sosial. Opini yang viral sering dianggap mewakili suara semua orang, sehingga individu yang berbeda pendapat menjadi takut untuk memberikan komentar atau tanggapan. Nah, sekarang coba kita tarik ke kehidupan sehari-hari. Misal, kondisi di kelas. Kalau satu pendapat sudah disetujui oleh banyak orang, mayoritas, yang lain cenderung mengikuti atau diam saja. Betul sih Pak, saya sering begitu karena saya takut salah sendiri. Atau takut beda sendiri? Kadang juga takut ditanya balik terus. Itu semua bentuk fear of isolation. Dan kalau ini terus terjadi, diskusi jadi tidak sehat. Mungkin karena cuma satu sisi aja ya Pak yang muncul. Betul, kita kehilangan banyak perspektif lain. Ketika banyak orang yang memilih diam, diskusi menjadi tidak seimbang karena hanya dipenuhi oleh satu sudut pandang. Padahal, keberagaman pendapat sangat penting agar komunikasi tetap kritis, terbuka, dan mampu melihat persoalan dari berbagai sisi. Nah, sekarang saya tanya, kalian pernah nggak nahan pendapat kalian sendiri? Pernah Pak. Saya juga pernah. Iya, saya juga pernah. Nah, itu wajar. Tapi sebagai mahasiswa komunikasi, khususnya komunikasi, kalian punya tanggung jawab untuk berpikir kritis. Berarti kita harus berani ngomong ya Pak? Betul, tapi bukan cuma asal berani aja. Harus pakai data, pakai logika, dan tetap menghargai orang lain. Kalau takut diserang, Nah, itu resiko dalam berdiskusi. Tapi kalau misal semua orang takut,
dan semua orang diam, kita nggak akan pernah tahu kalau ada sudut pandang lain dari suatu isu. Dari pembahasan tersebut, mahasiswa mulai memahami bahwa rasa takut dalam menyampaikan pendapat memang wajar. Namun, jika semua orang memilih diam, maka tidak akan ada perspektif baru yang dapat memperkaya sebuah diskusi. Tapi kalau aku ngomong sekarang, nanti malah diserang gak ya? Aduh, jadi makin gak berani. Pak, kalau menurut saya, isu itu nggak bisa dilihat dari satu sisi saja. Ada faktor lain yang perlu juga dipertimbangkan. Nah, itu baru menarik. Iya, coba jelasin dong Rahmi. Oh, silakan. Kita akan mendengarkan. Keberanian Rahmi untuk akhirnya berbicara menjadi titik balik dalam diskusi. Satu suara yang muncul mampu membuka ruang bagi pemikiran lain untuk ikut disampaikan. Hal ini menunjukkan bahwa keberanian seseorang dapat mengubah suasana komunikasi menjadi lebih terbuka dan inklusif. Nah, itu tadi bagus. Dan ingat, opini mayoritas belum tentu benar, dan opini minoritas belum tentu salah juga. Yang penting adalah bagaimana kita berpikir, dan bagaimana kita menyampaikan pendapat. Berarti kita nggak boleh ikut-ikutan aja ya, Pak? Betul, kita harus kritis. Dan berani juga. Ya, berani, tapi tetap bijak. Ternyata ngomong gak seseram yang aku pikir ya. Pada akhirnya, fenomena spiral of silence mengajarkan bahwa opini mayoritas belum tentu selalu benar, dan opini minoritas belum tentu salah. Yang terpenting adalah bagaimana setiap individu mampu berpikir kritis, menghargai perbedaan, dan berani menyampaikan pendapat secara bijak. Tidak terasa Sobat AKMR TV, kita sudah sampai di penghujung program hari ini. Dari pembahasan tadi, kita bisa memahami bahwa tidak semua orang yang diam berarti setuju. Terkadang ada beberapa pendapat yang tertahan karena rasa takut terhadap tekanan sosial maupun opini mayoritas di sekitar. Karena itu, penting bagi kita untuk tetap berpikir kritis, berani menyampaikan pendapat, dan tetap menghargai sudut pandang orang lain agar komunikasi dapat berjalan secara sehat dan terbuka. Semoga pembahasan hari ini bisa menambah wawasan dan membuat Sobat AKMR TV lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat secara bijak, baik di lingkungan nyata maupun di media sosial. Saya selaku narator pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan program audio pendidikan hari ini. Sampai jumpa di program AKMR TV berikutnya.